Selusin sosok melayang di angkasa dengan yuan power liar yang bergejolak, dipimpin oleh Yaoling yang menatap tajam ke celah tebing dengan kemarahan memuncak setelah pencarian semalaman. Menanggapi provokasi itu, batu penutup celah meledak dan memuntahkan puing-puing, menampilkan sosok Lindong dan Ying Huan-Huan yang mendarat tenang di puncak gunung. Lindong segera memindai kekuatan lawan. Kombinasi mematikan dari Yaoling, Su Lei, dan Luo Yi, ditambah para ahli tahap 7 Yuan Nirvana lainnya. Menghadapi satu musuh tahap 9, 2 tahap 8, dan 7 tahap 7 sekaligus, Lindong diam-diam mengepalkan tinjunya dalam kewaspadaan penuh. Di belakang punggung Lindong, kecemasan meliputi Ying Huan-Huan. Meski menyadari kekuatan tersembunyi pemuda itu, kesenjangan tingkat kultivasi antara Lindong yang hanya berada di tahap 5 Yuan Nirvana melawan Yaoling dan pasukannya terasa mustahil dijembatani. Seolah menikmati ketakutan itu, Yaoling melontarkan ultimatum sadis, menyerahkan benih Yuan abadi kuno atau menghadapi siksaan maut, diiringi aura pembunuh yang membekukan udara di sekitarnya. Namun Lindong menanggapi ancaman itu dengan dingin dan memberi isyarat mutlak agar Ying Huan-Huan segera pergi. Gadis itu sempat ragu dan berniat membantu menggunakan teknik suara bodhi tanpa bentuk, namun tatapan tajam Lindong yang menyiratkan kemarahan terpendam mematahkan argumennya. Menyadari tak ada ruang untuk berdebat, Ying Huan-Huan menelan kekhawatirannya dan berbalik melesat menjauh. Melihat mangsanya hendak kabur, Yaoling senyum sinis dan memberi isyarat tangan. Seketika itu juga, Su Lei melesat seperti kilatan cahaya, mengejar Ying Huan-Huan dengan kecepatan penuh. Begitu Su Lei melesat, Lindong menghadang secepat kilat, mengayunkan pohon hitam kuno raksasa sebagai senjata dengan kekuatan penghancur. Su Lei merespons dengan tebasan pedang petir, namun bentrokan itu justru menjadi mimpi buruk baginya. Sentuhan dengan kayu misterius itu membuat yuan power di tubuhnya mendadak tumpul dan lamban. Memanfaatkan keraguan musuhnya yang mencoba mundur, Lindong membuka mata iblis sunyi di dahinya, menembakkan sinar kelabu mematikan yang mengincar jantung. Pertahanan perisai energi Su Lei hancur seketika di hadapan kekuatan perusak itu. Meski ia berusaha menghindar di detik terakhir, kecepatan sinar tersebut tak tertandingi dan tetap berhasil menembus bahunya dengan telak. Kekuatan buas menghantam bahu Su Lei, melemparnya mundur, disertai semburan darah segar. Keterjegutan karena terluka oleh lawan yang lebih lemah, segera berubah menjadi amarah membara. Namun Lindong tidak memberinya kesempatan bernafas. Tanpa memedulikan raungan musuhnya, Lindong menerjang maju dan mengayunkan pohon hitam kuno itu, laksana tongkat raksasa dengan kejam. Hantaman kedua yang tak tertahankan mengirim tubuh Su Lei melayang kembali, hingga tertanam jauh ke dalam dinding tebing gunung. Usai melumpuhkan lawannya, Lindong menoleh ke arah Yaoling dengan seringai dingin yang memancarkan aura kekejaman, seolah menuntut bayaran darah atas nyawanya. Yaoling yang melihat Su Lei tak berdaya di dinding tebing, menyadari bahwa pemuda itu menyembunyikan sifat kejam yang setara dengan mereka. Alih-alih gentar, Yaoling melangkah maju dengan tatapan meremehkan, melepaskan tekanan energi masif yang menegaskan bahwa hari ini tidak ada jalan keluar bagi Lindong. Tekanan masif dari kultivasi tahap 9 Yuan Nirvana milik Yaoling seketika membuat nafas Lindong memberat dan ekspresinya menajam. Di sisi lain, Su Lei merangkak keluar dari reruntuhan tebing dengan tubuh berlumuran darah. Kondisinya mengenaskan namun matanya menyala dengan dendam kesumat, seolah bersumpah untuk mematahkan setiap tulang di tubuh Lindong. Namun menghadapi situasi kritis ini, Lindong tidak menunjukkan keputusasaan. Bahkan ia mengeluarkan 5 buah yuan abadi kuno di telapak tangannya, sembari menyeringai liar, memancarkan aura kegilaan dari seseorang yang telah terbiasa menantang maut. Di bawah tatapan terpaku Yaoling dan kawanannya, Lindong melakukan tindakan yang tak terpikirkan. Ia membuka mulut dan menelan ke-5 buah berenergi dahsyat itu sekaligus, mempertaruhkan nyawanya sendiri demi lonjakan kekuatan yang mematikan. 5 buah yuan abadi kuno meluncur masuk ke tenggorokan Lindong, sebuah tindakan nekat yang bagi Yaoling tampak seperti bunuh diri konyol. Alih-alih terkejut, Yaoling dan pasukannya memandang dengan tatapan mencemooh, yakin bahwa energi liar dari ke-5 buah itu akan menghancurkan tubuh Lindong dari dalam, sebuah beban energi yang bahkan sulit ditanggung oleh ahli tingkat tinggi sekalipun. Saat kulit Lindong memerah dan gelombang energi mengerikan meledak dari pori-porinya, musuh-musuhnya bersiap menyaksikan kematian yang menyakitkan. Namun, harapan mereka dikhianati oleh ketenangan di mata Lindong yang kini bersinar hijau samar. Mengabaikan rasa sakit, tangannya bergerak cepat membentuk segel rumit, memicu gema guntur di dalam tubuhnya. Seketika itu juga, formasi alam semesta kuno yang bersemayam di atas dantiannya bergetar hebat, melepaskan jaring cahaya yang secara paksa mengepung dan menekan amukan energi merah liar tersebut sebelum sempat merusak organ dalamnya.
Di dalam tubuh Lindong, banjir energi merah itu menghantam dinding formasi alam semesta kuno. Namun jaring energi itu tak bergeming sedikitpun. Segera setelah terperangkap, jimat batu misterius memancarkan cahaya hangat yang membasuh sifat liar energi tersebut, disusul oleh kemunculan simbol leluhur penelan yang bekerja layaknya lubang hitam, melahap dan memurnikan arus deras itu menjadi kekuatan murni yang siap diedarkan. Dengan kombinasi ketiga artefak suci tersebut, Lindong berhasil menjinakkan energi kelima buah itu. Tujuannya bukanlah penyerapan permanen, melainkan memanfaatkannya sebagai lonjakan tenaga sementara demi menandingi kekuatan Yaoling. Namun, volume energi yang melampaui batas kapasitas fisik ini membawa resiko fatal. Pembuluh darah Lindong menjerit kesakitan, terancam meledak dari dalam layaknya balon yang dipompa berlebihan. Merasakan bahaya kritis tersebut, ia segera memicu keterampilan naga terwujud surga hijau. Cahaya zamrud membanjiri matanya, memicu pertumbuhan sisik naga di dinding bagian dalam tubuhnya untuk memperkuat pertahanan fisik secara drastis. Lapisan sisik yang melindungi meridian seketika meredam rasa sakit di tubuh Lindong. Dengan bantuan 3 artefak suci dan keterampilan naga terwujud surga hijau, energi liar dari 5 buah Yuan abadi kini sepenuhnya tunduk di bawah kendalinya, memberinya lonjakan kekuatan sementara yang setara dengan para musuhnya. Tatapan menantang Lindong membuat kelompok Yaoling tercekak dalam ketidakpercayaan. Bagi Yaoling, keberadaan Lindong kini memicu ketakutan mendalam. Sosok pemuda itu mengingatkannya pada murid legendaris Sekte Dao yang pernah membantai 3 tetua gerbang Yuan di masa lalu. Bertekad melenyapkan ancaman masa depan ini sebelum terlambat, Yaoling membiarkan niat membunuhnya meledak dan menghilang dalam kecepatan tinggi untuk melancarkan serangan dadakan. Namun, mata iblis di dahi Lindong telah melacak pergerakan itu dengan presisi. Sembari menyeringik dingin, Lindong menghentakkan kaki di udara dan mengubah kedua lengannya menjadi lengan naga hijau bersisik yang dialiri tenaga penghancur, siap menyambut serangan fatal Yaoling. Tangan naga Lindong mengayunkan pohon kuno Yuan abadi dengan kekuatan penuh ke ruang hampa di hadapannya, mencegat serangan tersembunyi yang datang. Sebuah tinju emas muncul dari udara kosong dan menghantam pohon itu, menciptakan ledakan energi dahsyat yang meretakkan pegunungan dan meruntuhkan batu-batu besar di sekitar mereka. Keduanya terpukul mundur oleh dampak tersebut, membuktikan bahwa berkat energi 5 buah Yuan abadi, Lindong kini mampu bertarung imbang dengan ahli tahap 9 Yuan Nirwana. Namun, Yaoling menolak mengakui kesetaraan itu. Dengan ekspresi ganas, ia memadatkan Yuan powernya yang masif menjadi sebuah tombak emas, bersiap menunjukkan teror sesungguhnya dari tingkat kultivasinya. Serangan tombak bertubi-tubi dari Yaoling hanya membelah udara kosong saat Lindong memanfaatkan kecepatannya untuk menghindar dan beralih strategi. Alih-alih meladeni sang pemimpin, Lindong memutuskan untuk membersihkan para bawahan terlebih dahulu. Dengan kekejaman yang efisien, ia menghancurkan tubuh seorang ahli tahap 7 Yuan Nirwana, lalu dengan cepat meremukkan kepala ahli lainnya yang mencoba melawan. Pemandangan Lindong yang mandi di tengah hujan darah membuat Sule dan Loi gemetar ketakutan. Sementara itu, pertahanan mental Yaoling runtuh. Melihat pasukannya dihabisi dalam sekejap mata, ia beledak dalam amarah buta, bersumpah untuk membalas dendam dengan mencabik-cabik Lindong. Yaoling melepaskan gelombang Yuan power yang liar, memanifestasikan cahaya tombak raksasa yang melesat membelah udara untuk mengunci pergerakan Lindong. Serangan yang menutup seluruh jalur pelarian ini memaksa Lindong menghentikan pembantaiannya terhadap anggota yang lebih lemah dan beralih ke posisi defensif, mengayunkan pohon hitamnya sekuat tenaga untuk menangkis. Benturan dahsyat tak terelakkan. Lindong terdorong mundur belasan langkah, menyadari bahwa meski telah menelan 5 buah sakti, celah kekuatan antara dirinya dan Yaoling belum sepenuhnya tertutup. Tidak ingin mengambil resiko lebih lanjut, Yaoling menekan amarahnya dan beralih ke strategi pragmatis. Ia menginstruksikan Sule dan Luoyi untuk bergabung dalam serangan utama demi menghabisi Lindong, sementara bawahan lainnya diperintahkan mundur untuk membentuk barisan pengunci area. Yakin bahwa kekuatan gabungan adalah kunci kemenangan, Yaoling, Luoyi, dan Sule membentuk formasi segitiga mematikan untuk mengepung Lindong. Meski bayang-bayang ketakutan masih menghantui Luoyi dan Sule akibat kebrutalan musuh mereka sebelumnya, mereka tetap melepaskan Yuan power masif untuk mendukung serangan tombak Yaoling yang memimpin di depan. Menghadapi kepungan maut ini, Lindong merespons dengan menembakkan sinar penghancur dari mata iblis sunyi di dahinya.
Namun, menyadari bahwa serangan areanya takkan cukup menahan kekuatan 3 ahli sekaligus, Lindong melakukan manuver tipuan. Ia mundur secepat kilat di balik ledakan energi, lalu berbelok tajam mengincar Sulei. Bagi Lindong, Sulei yang terluka parah adalah celah terlemah yang paling logis untuk menghancurkan formasi kepungan tersebut. Menyadari dirinya menjadi target, Sulei segera memadatkan Yuan Power liar di telapak tangannya untuk melancarkan serangan telapak penghancur Yuan. Namun Lindong tidak berniat menghindar. Tubuhnya seketika diselimuti sisik naga hijau yang kokoh, dan alih-alih bertahan, ia justru menerjang maju menyambut serangan itu. Disertai bayangan naga yang berpusar, Lindong menggunakan seluruh tubuhnya sebagai senjata dalam teknik hantaman naga hijau. Saat telapak tangan Sulei menghantam sisik keras tersebut, ia menyadari dengan ngeri bahwa serangannya ternetralisir sepenuhnya oleh pertahanan fisik Lindong. Sebaliknya, momentum mengerikan dari tabrakan bahu Lindong menghancurkan pertahanan Sulei seketika, membuatnya memuntahkan darah segar dan terlempar jauh ke belakang. Serangan sukses terhadap Sulei harus dibayar mahal. Yaoling dan Luoyi segera memanfaatkan celah di pertahanan punggung Lindong untuk melancarkan serangan gabungan yang mematikan. Namun, Lindong menolak melepaskan target utamanya. Dengan tenang, ia memadatkan cahaya hijau menjadi lonceng naga hijau tak bergerak untuk melindungi punggungnya. Meski serangan brutal kedua musuhnya berhasil menghancurkan perisai lonceng itu hingga berkeping-keping, Lindong justru memanfaatkan momentum ledakan tersebut untuk melesat lebih cepat ke arah Sulei. Terpojok dan menyadari niat membunuh yang tak terelakkan, Sulei mengerahkan sisa tenaganya untuk mengaktifkan tubuh emas nirwana hingga batas maksimal, bertaruh nyawa bahwa pertahanan utlak itu mampu menahan satu serangan fatal demi memberinya waktu. Pertahanan terakhir Sulei runtuh seketika saat ia melihat kilatan ejekan di mata Lindong disusul kemunculan sebuah roda emas seukuran telapak tangan yang memancarkan aura kematian mutlak. Rasa dingin merambat ke seluruh tubuh Sulei, membekukan jeritan keputusasaan yang hendak keluar dari tenggorokannya. Sebelum suaranya sempat terdengar, roda emas itu telah melesat dari tangan Lindong dengan kecepatan yang tak kasat mata, mengakhiri hidup Sulei dalam sekejap dengan satu tebasan halus namun fatal pada lehernya. Tubuh emas nirvana Sulei yang telah ditempa melalui 8 kali kesengsaraan terbukti serapuh tahu di hadapan ketajaman cahaya emas Lindong. Saat kehidupan memudar dari mata Sulei yang penuh ketidakpercayaan, Lindong segera menangkap tubuh yang jatuh itu sebelum mencapai tanah. Mengaktifkan kekuatan penelan, ia menarik paksa untayan Yuan Spirit Chi dari jasad musuhnya. Tindakan ini bukan sekedar untuk memastikan kematian Sulei, melainkan kebutuhan mendesak. Roda Yuan naga milik Lindong membutuhkan bahan bakar energi roh yang belum bisa ia produksi sendiri. Dengan menghisap habis sisa kekuatan Sulei, Lindong mengisi ulang senjatanya sebelum menghempaskan jasad kering penjahat itu ke dasar hutan, mengakhiri riwayat salah satu ancaman terbesar di Blood Rock Grounds. Dengan tewasnya Sulei, Lindong berbalik perlahan, memamerkan seringai dingin kepada dua musuh yang tersisa. Yaoling terpaku dalam keterjekutan. Serangan Lindong begitu cepat hingga mata mereka gagal menangkap roda emas yang mencabut nyawa rekannya. Realisasi ini menghantam mental Luoyi dengan keras. Mengetahui kekuatannya setara dengan Sulei, keyakinan dirinya runtuh digantikan dorongan kuat untuk melarikan diri dari pemuda berlengan naga itu. Lindong yang menangkap ketakutan itu tidak merasakan sedikit pun belas kasihan. Baginya, kematian adalah konsekuensi wajar bagi siapapun yang mencoba memburunya. Sementara itu, Yaoling menarik napas dalam untuk menekan gejolak emosinya. Meski berusaha tenang, matanya yang memerah dan aura beracun yang menguap menegaskan bahwa ia menyadari kesalahan fatalnya karena telah meremehkan sang lawan, dan kini kebenciannya telah mencapai titik didih. Kewaspadaan Lindong memuncak saat merasakan lonjakan energi yang tidak wajar dari Yaoling. Insting bahaya ini rupanya dirasakan lebih dulu oleh Luoyi dan anggota Misa Segel Iblis lainnya. Tanpa aba-aba, mereka serentak mundur menjauh seolah tahu bencana apa yang akan terjadi. Mengabaikan kepanikan bawahannya, Yaoling memusatkan tatapan kejamnya pada Lindong dan mulai membentuk segel tangan rumit untuk melepaskan teknik terlarang, tubuh kutukan Yuan Iblis. Seketika itu juga, tubuh Yaoling membengkak secara serentak. Otot-ototnya menggeliat liar dan pembuluh darah menyembul laksana ular di balik kulitnya, diiringi kemunculan runa hitam kuno yang seolah tumbuh merobek dagingnya. Dalam sekejap, Yaoling berubah menjadi raksasa barbar bermata merah dengan aura kekejaman purba. Meski wujudnya kini masif dan mengerikan, ia bergerak dengan kecepatan yang menipu akal sehat. Setelah satu seringai terakhir, tubuh raksasanya lenyap dari pandangan, melesat secepat kilat untuk menghabisi Lindong.
Insting tempur Lindong bereaksi cepat terhadap lenyapnya Yaoling. Ia memutar tubuh dan mengayunkan pohon kuno Yuan abadi ke belakang untuk menangkis serangan dadakan tersebut. Namun hantaman tinju Yaoling yang kini dilapisi simbol hitam membawa lonjakan kekuatan mengerikan, memaksa Lindong terlempar mundur meski lengan naganya telah berusaha meredam guncangan. Tidak memberi jeda, Yaoling memadatkan Yuan Power menjadi segel Yuan terkutuk berbentuk tinju raksasa yang mematikan. Merespons bahaya tersebut, Lindong memanggil makhluk Huang dari cahaya kelabu di dahinya. Ekor raksasa makhluk itu memecut untuk menahan serangan Yaoling, namun ledakan energinya tetap mendesak Lindong mundur. Mendarat di atas kepala makhluk panggilan itu, Lindong menyadari ia harus habis-habisan. Ia menggigit ujung jarinya dan menempelkan darah segar ke mata tertutup sang binatang Huang, memicu ritual pengorbanan darah roh binatang sunyi untuk membangkitkan kekuatan penuhnya. Jaring darah menyebar cepat dari mata raksasa Huang Beast, memicu transformasi mengerikan yang memandikan tubuhnya dalam cahaya merah gelap. Raungan purba menggema ke penjuru langit, menandakan bahwa makhluk energi itu kini telah memiliki jiwa dan aura sunyi yang sesungguhnya. Di atas kepalanya, Lindong menyalurkan esensi darahnya sendiri tanpa ragu, membiarkan wajahnya memucat sangat drastis demi menyempurnakan ritual tersebut. Ia sadar harga mahal yang harus dibayar, kelelahan fatal pasca pertempuran. Namun menghadapi kekuatan dominan Yaoling, ini adalah satu-satunya jalan untuk bertahan hidup. Sementara itu, kibasan ekor makhluk merah raksasa itu menciptakan badai liar, memaksa Luo Yi dan sisa pasukannya mundur dengan wajah serius. Meski mengakui ketangguhan Lindong yang mengerikan, mereka tetap meyakini bahwa momen penentuan nasib pemuda itu telah tiba. Para anggota Misa Segel Iblis lainnya mengangguk setuju, meyakini bahwa akhir pertarungan sudah dekat. Keyakinan ini bukan tanpa asas. Reputasi tubuh kutukan Yuan Iblis milik Yaoling begitu mengerikan hingga membuat sesama ahli tahap 9 Yuan Nirvana pun gentar. Di mata mereka, Lindong yang hanya bertumpu pada lonjakan kekuatan pinjaman takkan mungkin bertahan hidup menghadapi dominasi mutlak pemimpin mereka.